hafalan beliau dikenal hingga di berbagai penjuru. Ketika datang Imam Al-Bukhari ke suatu tempat, kalau tidak salah ke Baghdad atau ke Basrah, disambut oleh penduduknya. Ketika disambut, mereka gembira dengan kedatangan Imam Al-Bukhari, dan mereka ingin menghormati kedatangan seorang ulama besar ini yang terkenal hafalan hadisnya. Dan dahulu kebiasaan orang-orang ikramul alim su'al, penghormatan kepada seorang alim adalah dengan menyampaikan kepadanya pertanyaan-pertanyaan, meminta fatwa kepadanya. Maka mereka datang kepada Imam Al-Bukhari. Mereka katakan, kami ingin mengumpulkan banyak orang agar mereka mengenal engkau dan mendengar dari engkau hadis yang engkau hafal dari Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari menyetujui dan dikumpulkanlah banyak orang. Di antaranya dikumpulkan para ulama. Sebelum Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan kepada hadirin hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau hafal, itu para ulama ingin menguji apakah benar Al-Imam Al-Bukhari ini memiliki hafalan yang sangat istimewa. Mereka sampaikan ujian mereka kepada Imam Bukhari, tantangan mereka, dan dilayani oleh Imam Al-Bukhari. Silakan, kata Imam Bukhari. Maka disiapkan 10 orang dari ahli hadis untuk berdiri, setiap satu orang membawakan 10 hadis dengan sanadnya. Jadi total kalau 10 orang berdiri membawa, setiap orang membawa 10 hadis, berarti totalnya berapa hadis? 100 hadis. Setiap orang membawa 10 hadis dengan sanadnya, mata rantainya, cuma sengaja oleh mereka dibolak-balik. Sanad yang sini ditaruh di hadis yang sana, yang punya hadis yang sana ditaruh di sanad di hadis yang sini. Dibikin adukan dodol, ibaratnya begitu. Diacak habis-habisan. Setiap hadis yang dibawa, yang diacak itu diperdengarkan kepada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tahu ini hadis. Orang-orang yang tidak paham tertawa, lihat katanya hafalannya kuat, ternyata dia nggak tahu ini hadis. Ini membawakan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, sampai tuntas 10 hadis yang udah diaduk-aduk itu. Orang kedua berdiri membawakan 10 hadis juga. Orang ketiga membawakan 10 hadis, sampai genap 100 hadis dibawakan, semuanya udah diaduk. Wal Imam Al-Bukhari dari sejak awal mengatakan, aku tidak mengenal ini hadis. Usai 10 orang, Imam Bukhari mengatakan, tuntas kalian semua? Iya, kami tuntas. Maka Imam Al-Bukhari berdiri dan mengatakan, orang pertama, dia membawakan hadis pertama, ini dibacakan. Hadis kedua dibacakan. Hadis ketiga dibacakan. Hadis pertama itu salah, seharusnya yang benar begini dan begini dan begini. Dibetulkan itu hadis pertama oleh Imam Al-Bukhari. Hadis kedua, ini sanadnya salah, dibawakan oleh Imam Bukhari yang dia bawa. Yang sebenarnya diluruskan lagi itu tadi kusut oleh Imam Al-Bukhari. Sampai 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, sampai 100 hadis yang tadinya berantakan dibawakan semuanya oleh Imam Bukhari dan diperbaiki oleh Imam Bukhari di hadapan mereka. Saat itu mereka semua mengakui. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membawakan kisah ini, beliau mengatakan yang luar biasa bukanlah ketika Imam Bukhari meluruskan benang kusut tersebut. Sebab beliau sudah hafal sanad dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi yang luar biasa ketika beliau membawakan hadis-hadis yang dibolak-balikkan itu, padahal beliau baru pertama kali mendengar dari orang-orang itu. Baru sekali dengar, beliau bawakan hadis-hadis tersebut yang salah untuk diperbaiki. Mereka semua mengakui hafalan yang luar biasa dari Imam Al-Bukhari. Intinya, ini semua didapati oleh Imam Al-Bukhari. Penyebabnya adalah 2. Yang pertama adalah dukungan dan didikan dari kedua orang tuanya. Dan yang kedua adalah kecintaannya yang sejati kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sejak kecil, ibunya selalu mendoakan Imam Al-Bukhari
agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya pun Al-Imam Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, seorang muhaddits besar di zamannya. Beliau juga seorang yang kaya raya. Dan ketika meninggal dunia, di saat-saat terakhir beliau katakan, beliau mewariskan harta yang berlimpah untuk anak keturunannya. Dan pada saat sekarat beliau katakan, aku bersyukur kepada Allah. Tidak ada satu perak harta yang aku kumpulkan ini yang berlimpah dari harta yang haram maupun yang syubhat. Aku tidak pernah memasukkan ke dalam rumahku menjadi makanan anak dan keluargaku, melainkan yang betul-betul yakin halalnya, kata Imam Ismail. Makanya tumbuh anak-anak yang bertakwa kepada Allah ketika mereka disuguhkan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Al-Bukhari, beliau menghafal hadis-hadis yang sangat banyak tersebut, bukan hanya sekedar dihafal. Sebab tujuan daripada ilmu bukan hanya sekedar periwayatan dan menyampaikannya. Tapi tujuan daripada ilmu adalah dengan menjalankan dan mengamalkannya. Itu semua hadis yang beliau hafal, beliau jalankan dan beliau amalkan. Hingga beliau katakan, "Maghtabtu ahadan mundu 'alimtu anna al-ghibata haram." Aku tidak pernah berghibah, tidak pernah menyebutkan kejelekan orang lain, bergunjing, bergosip sejak aku mengetahui dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang namanya ghibah, bergunjing, bergosip, menyebutkan kejelekan orang lain, hukumnya diharamkan oleh Allah. Sejak saat itu aku nggak pernah lagi berghibah. Itu salah satu contoh, dan demikian segala apa yang beliau dengar dari Nabi Muhammad SAW, perintah beliau laksanakan dan larangan beliau jauhkan. Karena itulah kitab yang beliau rangkum menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran di muka bumi. Walhamdulillah, di malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawa keberkahan. Pasang niat kita, pasang hajat kita yang besar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab di malam hari ini insya Allah semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Wa insya Allah dengan berkat pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari semua hajat dan harapan kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat bala yang menimpa kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, khususnya di Syam, di Yaman, dan di berbagai tempat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah angkat bala yang menimpa umat Islam. Allah berikan keberkahan untuk kita semua dan kepada seluruh umat Islam. Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita dan seluruh umat Islam, dan dijauhkan kita dari segala kemaksiatan, dan dijadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin, wa ya hayyul ajwadin, wa ya rahimul masakin, wa ya dzal qudratil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.